Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi di channel Emak Rumahan. Terima kasih ya sudah klik video ini. Bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya dimanapun kalian berada. Share video kali ini masih seputar kegiatan seorang ibu rumah tangga, apalagi kalau bukan di dapur dan juga di sekitaran rumah ya. Video kali ini aku ambil sore hari sekitar habis asar. Kalau menurutku waktu habis asar itu bisa dibilang santai, tapi juga bisa dibilang sibuk karena ibu rumah tangga kan selalu ada aja yang dikerjain ya teman-teman. Contohnya seperti sekarang. Jadi ini aku lagi bikin bubur nasi. Nah, kalau bubur nasi kan teman-teman tahu sendirilah ya. Bubur nasi itu cuman nasi dibikin lembek, terus udah gitu kasih sedikit garam biar ada rasa gurih-gurihnya dikit gitu. Kalau untuk pasangannya nanti aku punya ayam. Jadi ini kayak bubur ayam ala-ala aku aja gitu. Kalau untuk ayamnya kebetulan sudah ready, jadi tinggal kurang buburnya aja. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi sambil mengisi waktu menunggu si buburnya itu mateng, di sini aku mau sambil cuci piring, tapi sebelum itu aku refill dulu sabun sunlight salah, sabun Mama Lemon. Jadi Mama Lemonnya ini habis, makanya aku isi ulang. Tapi isi ulangnya nggak full ya teman-teman, karena memang sabun yang aku pakai untuk merefill ini adalah sisaan dari awal bulan kemarin. Jadi kan awal bulan kemarin sudah aku refill tuh penuh satu botol. Nah ternyata masih ada sisa di dalam kantong plastiknya. Jadi akhirnya kan disimpan dulu lah gitu nunggu sampai yang di botol habis. Nah sekarang inilah ngisi botolnya itu dari sisaan di awal bulan kemarin. Berhubung aku masih jadi kaum mendang-mending, jadi setelah diisi ulang ke dalam botol, plastiknya ini aku potong bagian atasnya, terus aku kocakin dong. Karena sayang banget ya, bekas-bekasnya itu kan masih ada busa-busanya gitu, lumayan buat nyuci piring. Oke lanjut, tadi sampahnya sudah aku buang. Nah sekarang aku sempetin untuk cuci tangan, karena aku mau ngegulung lengan bajuku ini. Jadi lengan bajuku kan panjang gitu ya, sedangkan aku mau nyuci piring, nanti kalau nggak digulung yang ada bakalan basah kemana-mana. Nah, sebelum nyuci piring, aku mau cuci rak peniris piringnya dulu ya teman-teman. Karena raknya ini udah agak-agak licin gitu di bagian penampungan airnya ini. Kalau kotor karena noda sih enggak, cuman karena apa buat nampung air gitu kan lama-lama jadi ada gimana sih ada licin-licinnya gitu. Kalau dibiarin gitu kan takutnya malah jadi kuning-kuning atau jadi noda gimana gitu ya. Apalagi warna dari peniris piringku ini kan putih, bersih, celing. Kalau ada nodanya dikit aja kan kelihatan banget ya teman-teman. Makanya aku mau cuci dulu. Mumpung cucian piringku itu cuma sedikit gitu. Karena kalau cucian piring yang seperti biasa, apalagi kalau habis masak, itu bakalan penuh banget sampai luber-luber. Jadi kalau untuk cuci rak penirisnya itu susah banget. Apalagi singku kan kecil gitu teman-teman. Oke lah lanjut lagi ya. Tadi untuk tempat penampungan airnya itu sudah dicuci, sudah bersih, sudah aku taruh lagi. Nah sekarang kita cuci di bagian apa ini? Bagian yang buat atasnya gitu ya, buat penirisnya. Nah, ini juga kita cuci-cuci semuanya, walaupun memang nggak ada nodanya sama sekali, tapi tetap aja kita cuci aja gitu, supaya nanti warnanya nggak dekil gitu. Kalau teman-teman sendiri gimana nih? Rak peniris piringnya berapa hari sekali dicuci? Kalau aku sih tergantung keadaan gitu. Kalau misalnya memang sudah licin-licin seperti sekarang, ya langsung aku cuci. Tapi kalau misalnya belum, ya masih aku biarin juga. Karena paling juga 2-3 hari itu udah mulai licin gitu teman-teman. Jadi lumayan sering lah ya termasuknya, walaupun gak tiap hari sih. Oke lanjut lagi ya, rak peniris piringnya sudah bersih, agak belibet ngomongnya, apalagi agak buru-buru kayak gini ya Allah. Nah, sekarang lanjut untuk cucian piring yang ada di dalam sink atau di dalam wastafel ini. Untuk cuciannya ini gak banyak karena memang yang tadi pagi itu kan udah dicuci bersih semuanya, sudah pada kering, sudah dimasukin lagi ke dalam tempatnya masing-masing. Jadi ini cuman cucian yang tadi siang aku sama anakku cuman makan pentol gitu aja. Makanya cucian piringnya juga nggak banyak. Tuh, cuman ada beberapa mangkok sama apa ini tempat makan gitu aja. Oke lah teman-teman, gak kerasa ya, kalau misalnya sambil ngobrol kayak gini tuh kayaknya kerjaan cepet selesai gitu. Nah ini sekalian aku lap-lap di bagian pinggir-pinggirannya ya, apalagi sekarang tembokku kan pakai wallpaper gitu ya. Jadi bener-bener harus dijaga jangan sampai terlalu basah supaya nanti lem wallpapernya itu tetap aman gitu. Dan jangan lupa juga untuk selalu mencuci kain lap yang habis kita pakai untuk mengeringkan wastafel ya teman-teman. Kalau aku sendiri cuci kain lap seperti ini,
Aku lebih suka menggunakan sabun pencuci piring karena itu lebih efektif banget untuk menghilangkan lemak-lemaknya. Jadi sebelum kita simpan atau kita keringkan, seenggaknya ini sudah dalam kondisi bersih. Lanjut, kita cek bubur nasinya ya. Nah, untuk bubur nasinya ini karena sudah lumayan lama dan bikinnya juga nggak terlalu banyak, jadi sekarang sudah lumayan lembut, sudah sesuai dengan apa yang aku mau. Jadi sekarang waktunya untuk matikan apinya. Dan alhamdulillah sekarang kegiatanku di dapur sudah selesai, jadi sink atau wastafel tempat cucian piring sudah bersih, sudah tidak ada cuciannya lagi, rak peniris piringnya juga sudah dicuci. Waktunya kita untuk mencari kegiatan yang lain lagi untuk mengisi waktu. Sebenarnya aku masih punya setrikaan yang menumpuk, yang menunggu untuk disetrika, tapi aku lagi nggak mau nyetrika. Jadi aku mau merapikan tanaman-tanamanku yang ada di apa ini, di ruang terbuka lah ya aku sebutnya, di ruang terbuka ini. Karena di sini udah lumayan lama nggak aku rapiin, jadi musimnya juga musim hujan gitu ya. Jadi di sini tuh udah mulai banyak lumutnya, tapi aku nggak mau bersihin lumutnya sekarang. Aku pengen rapiin tanaman-tanamannya dulu. Karena tanaman-tanamanku ini udah banyak daun-daun yang kering, terus udah gitu tumbuhnya juga udah sesuka-suka mereka gitu loh teman-teman. Untuk yang ada di bagian atas itu sebagian ada yang udah terlalu panjang juga. Dan untuk tanah-tanahnya juga udah banyak banget yang pada berkurang. Jadi sebelum kita merapikan tanah-tanah dan juga lumut-lumut yang ada di dalam sini, terlebih dahulu kita bersihin dulu daun-daun keringnya ya. Kita cicil aja pelan-pelan, jadi kapan ada waktu kita kerjain gitu. Soalnya kalau misalnya dikerjain semuanya dalam satu waktu itu, bakalan lama banget, terus udah gitu lumayan capek. Karena kan aku harus tarik-tarik selang dari depan supaya aku bisa ngalirin air ke dalam sini, dan harus disikat-sikat juga supaya lumut-lumutnya ini benar-benar bersih semuanya. Nah, ini dia tanaman-tanamanku yang ada di dalam sini. Kalian lihat ya, itu banyak daun-daun yang sudah pada tua-tua, terus udah gitu daun yang udah kering, daun yang menguning. Ini benar-benar jarang banget aku apa-apain di sini. Padahal waktu itu aku lagi rajin-rajinnya, itu semuanya di sini terurus banget. Walaupun cuma tanaman biasa, tapi setidaknya dulu daun-daunnya itu lebat-lebat banget. Awalnya kenapa bisa jadi kayak tanaman terbengkalai kayak gini? Itu tuh awalnya aku beli media tanam dan harganya lumayan murah. Satu karung besar itu harganya cuma 15.000. Tapi setelah aku pakai media tanam itu untuk mengisi pot-pot yang aku masukin ke dalam sini, rumahku itu jadi ada kelabangnya. Kalian bisa bayangin kan ya, kelabang gitu masuk ke rumah. Memang sih itu kelabangnya ukurannya kecil, tapi kan takutnya dia numbuh jadi gede gitu kan ya. Dan apalagi kasurku itu kan rata-rata, bukan rata-rata, semua dari kasur di kamarku ini ada di bagian lantai, jadi nggak ada dipannya gitu. Jadi kan aku ngeri gitu loh teman-teman. Dan kalau misalnya memang bukan berasal, si kelabang itu bukan berasal dari tanah atau media tanam yang aku pakai itu. Tapi setelah aku nggak pakai media tanam itu lagi, berangsur pelan-pelan, si kelabang itu mulai berkurang gitu teman-teman. Udah nggak sebanyak awal-awal aku ganti media tanam itu. Jadi untuk sekarang aku agak agak gimana ya, agak takut juga untuk beli media tanam gitu. Bukannya aku pengen yang mahal atau gimana, tapi memang untuk ganti media tanam itu aku pilih-pilih banget karena ngeri takut kejadian kayak gitu lagi. Karena sampai sekarang pun masih suka ada kelabang kecil-kecil yang ada di rumah ini gitu. Ya gitulah ya sedikit cerita tentang media tanam dan juga perkelabangan yang bikin aku takut banget sampai sekarang. Oke lanjut lagi ya, kita balik lagi ke tanaman-tanamanku. Nah untuk tanaman brekele ini namanya apa? Brekele ya, setahu aku sih ini namanya brekele gitu. Mungkin kalau memang salah gitu, tolong dibetulin di kolom komentar ya teman-teman. Nah untuk tanaman brekele ini cepet banget numbuhnya, makanya untuk sekarang si brekele ini mau aku gundulin aja semuanya. Aku buang-buangin daun-daunannya kayak gini, jadi botak gitu ya. Nanti kalau aku sudah ganti media tanam yang baru, mudah-mudahan dia bakalan numbuh subur lagi. Lanjut lagi, untuk yang ada di depanku ini adalah bunga lili warna putih. Sebenarnya ini pernah berbunga dan itu cantik banget teman-teman. Tapi memang harus menunggu lumayan lama untuk dia bisa berbunga. Apalagi sekarang dia kurus kayak gitu ya, cuman ada 2 kayak gitu. Pada waktu berbunga itu tuh tanamannya udah subur banget. Jadi penuh satu pot itu. Tapi karena kemarin kemarau gitu, jadi di sini di ruangan ini tuh terlalu panas. Jadi akhirnya si lilinya itu pada mati dan sisa dua apa sih namanya? Dua batang kayak gitu aja, bukan 2 batang ya, 2 pohon gitu. Nah, untuk pohon yang aku pegang ini jenis apa ya? Udah aku lupa lah teman-teman itu namanya apa. Nanti kalau misalnya memang sudah numbuh lagi, nanti kita lihat ya itu tanaman seperti apa.
dan itu tuh copot karena itu udah kurus banget gitu. Terus dia keluar dari tanahnya, jadi akhirnya copot dan juga jadi layu. Itu tadi aku masukin lagi ke dalam tanahnya, mudah-mudahan nanti dia bisa numbuh lagi ya. Untuk brekele yang satu ini juga bakalan aku gunting-gunting, tapi nggak sebotak brekele yang pertama tadi ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah selesai untuk membersihkan daun-daun keringnya, waktunya untuk kita atur ulang tanaman-tanaman ini lagi. Tapi sebelum itu aku mau sapu-sapuin di bagian bawahnya dulu ya, karena di sini banyak banget kayak pasir-pasir putih-putih gitu teman-teman. Jadi karena ini ruangannya kan terbuka, sedangkan atapku itu gentengnya genteng yang ada pasir-pasirnya gitu. Jadi karena hujan, panas gitu-gituan, jadi akhirnya sih pasir-pasirnya itu pada rontok-rontok gitu dan, rontokannya itu masuk ke dalam sini. Makanya sebelum kita atur ulang tanaman-tanamannya sambil aku sapu-sapuin ya, supaya nanti kelihatan lebih rapi dan juga bersih. Dan nanti kalau aku ada waktu lagi baru kita bersihkan si apa, lumut-lumutnya biar kelihatan lebih lega gitu, lebih terang. Kalau kayak gini kan jadi di bagian lantainya itu ada item-item, ijo-ijo kayak gini ya, ada bekas-bekas potnya juga. Dan sekarang sampah-sampahnya sudah terkumpul, waktunya untuk kita masukkan ke dalam kantong plastik. Nanti bakalan kita buang ke kebun depan ya. Karena ini kan isinya daun-daunan, jadi mudah-mudahan di kebun depan nanti bisa jadi pupuk. Untuk plastiknya nanti kita simpan lagi ya untuk tempat sampah. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah selalu hadir di setiap videoku. Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu dimanapun kalian berada. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you, bye-bye. Assalamualaikum.